Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bisnis, kembali bersama kita bermula dengan riset. Hari ini kita akan berbincang mengenai sampling ya. Seringkali orang kebingungan ketika mau meriset itu, ini samplingnya yang bagus berapa ya, yang tepat berapa ya untuk riset ini. Nah itu ya, ini yang sering kita jumpai ya teman-teman, dimanapun sepanjang kita bekerja sebagai seorang researcher ya. Berapa sih Pak atau Bu sampel yang cocok buat survei saya? Yeah. Sering sekali itu kita dengar ya. Sebetulnya begini teman-teman, sebuah penelitian itu teman-teman jangan terkecoh dengan banyaknya sampel. Yeah. Tapi teman-teman fokuslah kepada apakah sampel itu mewakili atau enggak. Ya karena belum tentu sampel yang banyak itu sudah mewakili. Yeah. Dan sebaliknya sampel yang sedikit sudah mewakili atau belum. Bisa jadi sampel yang sedikit itu sudah mewakili dibandingkan sampel yang banyak. Iya. Nah, di sini teman-teman harus perhatiin bahwa kalau kita berbeda riset satu sampel, berarti kan survei ya, survei kan mengambil sampling ya. Itu teman-teman harus memperhatikan teknik sampling, probabilitas dan non-probabilitas. Sebagai contoh gini lah, sama-sama kita melakukan survei studi atau survei kepuasan pelanggan ya. Satu, kepuasan pelanggan terhadap siswa sekolah, terhadap sekolahnya atau terhadap pelayanan guru-gurunya atau pelayanan sekolahnya. Kedua, survei kepuasan pelanggan terhadap pengunjung mall, respon pengunjung mengenai fasilitas mall. Ini kan yang perlu diperhatiin kan sama-sama survei kepuasan pelanggan, tapi pengambilan sampelnya berbeda. Ya, kalau yang tadi survei kepuasan pelanggan untuk siswa sekolah, itu kan data sudah ada. Ya, sekolah pasti punya data dong, di tata usaha atau dimanapun punya data berapa sih jumlah siswa di sekolah itu. Nah, data itulah namanya populasi, sudah jelas ya, sudah terdata dengan baik lah jumlah populasinya. Itu namanya sampling probabilitas. Nah, kalau pertanyaan kalau mall gimana? Mall kan pengelola mall nggak tahu tuh jumlah pengunjung mall per hari berapa. Paling main estimasi sekitar 1.000, 100, 200 dan seterusnya. Dan itu bisa fluktuatif ya per harinya. Gitu. Nah itu berarti dia adalah yang non probabilitas. Artinya jumlahnya itu belum ada data yang jelas tentang jumlahnya, dan mereka itu memang belum terdata, belum masuk database gitu. Gak masalah, keduanya sama-sama bisa diambil surveinya. Cuma di sini probabilitasnya ada empat cara yang sering sekali dilakukan. Sebenarnya banyak cara, tapi yang sering dilakukan itu 4, yaitu sampling random. Sampling random itu data yang sudah ada tadi, menurut istilah tadi kita ambil, misalnya contohnya kita ambil nomor urut ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Bisa juga teknik pengambilan kelipatan 5, 5, 5. 5, 10, 15 dan seterusnya. Kemudian teknik berikutnya yaitu mengenai stratified. Stratified itu berdasarkan jenjang. Misalnya kita ingin meneliti sebuah perusahaan ya kan? Kan di sana ada jenjang manajer berapa, kita ambil sampelnya ya kan, staffnya berapa, supervisor berapa, itu stratified bukan kasta ya, kasta jenjang. Kemudian multi state itu misalnya begini, kita ambil satu daerah ya, misalnya untuk wilayah selatan ya, Jakarta Selatan contohnya. Jakarta Selatan itu kita lihat, Jakarta Selatan itu ada berapa kecamatan. Nah, misalnya ada kecamatan Cilandak. Cilandak itu kita lihat ada beberapa kelurahan. Nah, kita ambil beberapa sampel di situ, sehingga temulah sekian, misalnya 10 orang, 100 orang di kecamatan Cilandak, atau di kelurahan tertentu. Nah, seperti itu nih, mulai dari kata besar dulu, dari kabupaten, kota, mengerucut ambil sampel ke kecamatan, beberapa kecamatan di Jakarta Selatan. 3 kecamatan itu kita ambil lagi kelurahannya, itu multi state namanya. Jadi namanya multi ya, banyak level nanti ya. Kita sering kita gunakan. Dan satu lagi biasanya itu adalah sistem kota. Kalau itu ambil beberapa wilayah, misalnya kita ambil Jakarta, kita ambil Jakarta Utara sekian, Jakarta Selatan sekian, Jakarta Barat sekian dan seterusnya. Itu kalau probabilitas dengan catatan data populasi ada di situ gitu.
Gimana kalau dalam probabilitas? Nah, ya, dalam probabilitas itu kalau tidak ada data yang menunjang, kita ada beberapa cara ya di sini. Salah satunya kita menggunakan purposive sampling atau bisa dikatakan dengan istilahnya booster atau istilahnya dengan cara convenience. Artinya kita ambil, kita cegat beberapa pengunjung mall yang sedang berbelanja di situ. Kita tanya respon mereka seperti apa. Kemudian judgment itu kita lihat, judgmental itu kita lihat begini. Kira-kira siapa sih yang bisa kita ambil sebagai sampel? Apakah misalnya terkait kepuasan pelayan mall terkait pengguna olahraga? Berarti kita harus orang yang menyukai olahraga. Yang kita anggap itu mau benar-benar tuh seorang ahli kompeten lah seperti itu. Terus kemudian snowball. Nah, di snowball ini rekomendasi biasanya diperlukan untuk sesuatu survei yang kita nggak tahu. Biasanya untuk survei penyakit atau survei misalnya siapa sih yang kena COVID. Nah, kan kita nggak tahu kan. Kita dapat rekomendasi dari rumah sakit yang pernah kena COVID, dari keluarganya. Seperti itulah kurang lebihnya, Bu Adi. Iya. Lalu bagaimana untuk di masing-masing ya, kalau yang untuk multistage misalnya masing-masing ini diambil berapa-berapa, apakah 5-5 ataukah 10-10. Nah, maka itu harus dilihatnya adalah yang proporsional saja. Ya. Kalau memang jumlah stafnya lebih banyak di sebuah perusahaan, pasti ya, staff itu pasti lebih banyak daripada manajernya. Ya. Otomatis kita ngambil jumlahnya pasti beda. Ya. Sesuai dengan perbandingan saja, manajernya ada berapa, supervisornya ada berapa, kemudian staffnya ada berapa. Nah, itu nanti proporsional saja. Untuk laki-laki dan perempuannya, nah itu bisa nanti dibuat proporsional laki-laki dan perempuan, bisa juga itu tidak, karena tidak selalu pendapat itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Tergantung penelitiannya. Iya, tergantung penelitian kasusnya. Apakah penelitian itu berpengaruh terhadap gender, atau jenis kelamin atau tidak? Kalau tidak nggak usah bandingkan laki-laki perempuan, anggap sama. Yang penting jumlahnya proporsional aja. Dan itu tadi representatif untuk untuk kelompok yang diwakili, gitu ya. Atau ada nih bayarkan budget. Iya, boleh. Soalnya begini teman-teman, riset itu kan berkorelasi dengan budget, jumlah sampelnya ya. Nah, jadi kita mau apakah kita orientasi based on budget atau based on statistikal. Boleh. Iya. Jadi kalau biasanya ini yang tidak bisa dipungkiri adalah semakin banyak responden yang dicari, itu biayanya pasti semakin besar. Kenapa? Betul. Karena effort yang dikeluarkan juga lebih besar. Tuh. Jadi makanya nanti misalkan orang saya mau meriset ini sampelnya berapa ya, oke, budgetnya terbatas atau tidak. Misalkan budget saya sekian, oke, berarti sekian, nanti dia sesuai, bukan tidak selalu hanya budget saja ya, tapi juga dilihat kalau seperti itu nanti segini cukup ya. Cukup itu dalam artian nanti tetap bisa dihitung secara statistiknya kalau dia adalah data kuantitatif yang dibutuhkan, atau juga segini sudah bisa, nanti bisa diatur kalau memang mau ada kualitatif ada kuantitatif, bagaimana caranya supaya nanti bisa pas untuk zoomingnya, apakah zoomingnya itu bisa sampai ke sub yang terkecil atau tidak. Jadi bisa jadi misalnya karyawan tadi, apakah karyawannya nanti akan dipecah-pecah karena bidang apa bagiannya atau tidak. Kalau memang budgetnya itu terbatas, bisa saja karyawan nanti diglobalisir saja. Jadi zoomnya itu adalah di zoom karyawan, bukan zoom di bagian gitu. Nah, itu semuanya masih bisa, dan nanti akan disesuaikan dengan penelitian goalnya apa sih. Jadi semuanya tetap tujuannya apa dulu ya? Tujuannya apa dulu, sama anggaran yang disediakan berapa. Kalau anggaran nggak terlalu banyak, ya sudah, kita ngambil sampelnya jangan terlalu banyak ya. Kita tentuin, saya anggaran saya maksimal 100 responden nih. Kalau dibuatkan proporsional 100 responden bisa. Tapi bagaimanapun dengan proporsionalnya tadi dan representatifnya itu, kalau semakin banyak responden memang nanti lebih bagus, lebih banyak responden lebih bagus, karena akan lebih mendekati kebenaran. Jadi mengurangi margin errornya itu akan lebih kecil lagi gitu. Tapi meskipun jumlahnya banyak, margin error juga bisa tetap besar ketika
sampelnya itu tidak representatif, Ya. tidak mewakili Tidak yang lain. Margin error itu apa? Yaitu gap antara jika riset itu dilakukan dengan sensus dan jika dilakukan dengan sampel. Nah, perbedaannya hasil itu seberapa, itulah namanya margin error. Sensus itu artinya seluruh populasi yang ada itu dijadikan responden, itu namanya sensus. Kalau kita ngambil sampel itu berarti kita bukan Contohnya sensus. sensus di sini adalah sensus kependudukan. Iya. Kan nggak mungkin kependudukan sampel kan? Ya nggak mungkin. Kita pengen hitung jumlah penduduk kok sampel mewakili, kan harus mau nggak mau. Semuanya dihitung. Menghitung jumlah penduduk ya harus sensus dihitung Iya. satu-satu. Betul, iya. Sehingga kita berapa hari ini 970 ya data terakhir. Lebih, ya sekitar itulah. Naik 270 juta sekitar Jumlah itulah penduduk ya. Indonesia naik. Iya. Begitu kurang lebihnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silahkan komen, like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Bermula dengan research. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.